pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Ketahuan pemilik rumah, 2 pencuri di Merauke nyaris diamuk massa. 3 pabrik miras oplosan digerebek polisi, pemilik pabrik melarikan diri. Tujuh bulan disandera, polisi dan tentara masih kesulitan membebaskan pilot Susi Air. Warga di Merauke naik pitam. Sambil membawa alat tajam, mereka mencari seorang pencuri yang diduga masih bersembunyi di dalam rumah di Jalan Menara, Lampu 1, Merauke, Sabtu lalu. Kemarahan warga beralasan karena 2 pencuri nekat membacok pemilik rumah di siang bolong sehingga korban harus dilarikan ke rumah sakit. Saksi mengatakan kedua pelaku masuk ke dalam rumah yang tidak terkunci. Namun penghuni rumah memergokinya karena panik kedua pelaku membacok korban hingga menderita luka di bagian kepala. Kedua pencuri ini lalu bersembunyi di atas plafon rumah dan warga yang mengetahuinya langsung mengepung rumah serta meminta pelaku keluar atau warga akan menghakiminya. Tadi itu ceritanya begini, itu tuh yang tuan rumah ada lagi tidur di dalam rumah. Itu tuh pas begini kejadiannya tuh itu tuh pencuri 2 orang masuk. Terus 2 orang masuk dia langsung tuh bacok orang itu. Dia bacok dari dalam muka semua, badan-badan ini hancur. Nah, ini apa ketika tuh masyarakat kepung, itu tuh orangnya sudah lari pantai, Pak. Begitu, Pak. Tapi ini masih cari nih ya? Ini masih cari. Tadi itu kita memang sempat ketemu orangnya, cuma hanya ini apa kita tidak sempat tangkap dia, kita pikir aja lari biasa di pantai, padahal itu tuh dia sudah pencurinya, Pak. Pencurinya itu ya? Iya. Setelah 1 jam mengobrak-abrik rumah, ternyata kedua pencuri sudah melarikan diri melalui pintu belakang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke menggerebek pabrik miras rumahan di kawasan Kudamati, Merauke, Papua Selatan. Setidaknya ada 3 rumah yang dicurigai polisi dan dijadikan tempat memproduksi minuman keras lokal. Namun saat digerebek, pemilik pabrik miras rumahan ini melarikan diri karena sudah mengetahui rencana polisi. Polisi menyita sejumlah alat produksi miras seperti kompor, pipa, dan dandang yang digunakan untuk menyuling miras, serta puluhan liter miras yang siap dijual. Kasih Humas Polres Merauke AKP Ahmad Nurung mengatakan polisi akan terus merazia pabrik dan penjual miras lokal karena maraknya peredaran miras di Merauke. Petugas berupaya untuk mendorong pintu supaya bisa masuk dan ternyata di dalam ditemukan beberapa barang bukti seperti puluhan botol sopi dan juga alat-alat masak yang lain termasuk bahan-bahan baku yang masih ada di dalamnya. Sehingga semua itu disita oleh tim dari Res Narkoba kemudian dibawa ke Polres Merauke. Nah, untuk para pemilik-pemiliknya memang saat itu semuanya tidak ada di tempat. Ya, kemungkinan sudah mengetahui kalau ada kegiatan operasi yang dilakukan oleh Res Narkoba sehingga mereka sengaja untuk menghindar supaya jangan ditangkap. Ya, namun demikian tetap tim Res Narkoba akan melakukan penyelidikan tentang terkait kepemilikan dari alat masak maupun produksi yang sudah jadi. Polisi kesulitan memberantas peredaran miras di Merauke karena para pembuat miras ini berpindah-pindah lokasi. Polisi berharap masyarakat turut membantu dengan memberikan informasi karena miras menjadi penyebab tindak kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. 7 bulan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens, disandera kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Aparat sudah melakukan berbagai upaya untuk membebaskan korban, namun hingga kini belum membuahkan hasil. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan pihaknya hingga kini masih mengupayakan pembebasan pilot Susi Air, namun tidak dilakukan dengan tergesa-gesa, termasuk langkah persuasif dengan negosiasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga.
tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga dekat, maupun apa yang dapat dari anggota kita di lapangan. Tentunya ini kan kita lakukan pendalaman secara cermat, dan juga kita tetap negosiasi itu kita lakukan semaksimal mungkin untuk bisa mendapat kembali pilot itu dengan baik. Ya, kita sekali lagi tidak tergesa-gesa, tadi langkah saya tidak tergesa-gesa untuk bagaimana bisa membebaskan Sandra. Yang paling penting sekarang kan kita melakukan pendekatan supaya tidak ada lagi korban-korban tambahan yang dapat merugikan baik dari aparat TNI Polri maupun masyarakat sipil. Kekerasan-kekerasan yang masih ada kita berusaha kan tekan sedemikian rupa ya, supaya menuju ke agenda-agenda lain, agenda nasional itu bisa kita tetap laksanakan dalam keadaan yang aman dan damai. Fakiri mengatakan sejauh ini aparat keamanan tidak menggunakan kekerasan karena lebih mementingkan keamanan masyarakat. KKB pimpinan Egyanus Kogoya hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air sejak 7 Februari lalu. Egyanus dan anggotanya beberapa kali merilis video yang memperlihatkan kondisi kesehatan Philip Mark Mertens. Egyanus tetap pada pendiriannya akan membebaskan korban dengan syarat pemerintah Indonesia memberikan kemerdekaan bagi tanah Papua. Dari Nduga, Hendra melaporkan. Dengan adanya dana ini masuk, akibat kondisi keamanan yang belum stabil di Kabupaten Puncak, Pemkab terpaksa menggelar rapat paripurna perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Timika. Sidang dihadiri anggota DPRD Puncak, Bupati, Forkopimda, serta tokoh masyarakat. Bupati Puncak Willem Wandik mengatakan faktor keamanan selalu menjadi kendala pembangunan di daerahnya. Kehadiran dana royalti ini membuat saya punya hutang selesai. Kalau hutang pribadi saya, hutang pekerjaan, hutang lain-lain, yang kalau hutang bank, ya dengan adanya dana ini akan kita tutup tahun ini, maka tahun depan itu ada dana bisa mudah-mudahan apa namanya. Selama ini kan program cari uang, tapi sekarang ke depan itu uang cari program. Tepuk tangan dulu luar biasa. 9 miliar yang kami hari ini kelola, jadi itu bersyukur karena itu luar biasa. Freeport ini juga salah satu Bupati Willem Wandik SMS. Dia selalu berjuang untuk demi daerah Kabupaten Puncak karena beliau tahu bahwa salju abadi di atas ini kan yang punya hak sulung negeri itu Kabupaten Puncak. Maka beliau berjuang sampai malam sudah jadi. Jadi ini beliau mau dipulang. Beliau sudah mengakhiri jabatan, tapi dana royalti ini tahun yang berikut ini kita sendiri yang kelola, kita sendiri memaju daerah. Jadi ini luar biasa. Bupati juga meminta KKB agar sadar dan tidak mengganggu pemerintahan dengan melakukan pembakaran sekolah serta gedung perkantoran. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Warga Merauke saat ini semakin sulit mendapatkan minyak tanah. Seperti yang dialami warga di Kampung Nelayan Binaloka. Warga di kampung ini harus antre berjam-jam untuk membeli minyak tanah. Itu pun dijatah hanya 25 liter setiap bulan. Dengan jatah sebesar itu, mereka harus pandai-pandai menghemat minyak tanah, karena kalau kehabisan, mereka harus membeli di luar pangkalan dengan harga yang lebih tinggi, yakni Rp5.000 per liter. Sedangkan harga di pangkalan Rp3.500 per liter. Berliter kan? Ibu tadi sudah antri berapa lama Bu tadi? Udah lama saya di sini antri. Gitu ya? Iya udah lama. Udah lama ya? Antrinya sini? Kali 1 bulan. Satu bulan ya? Ibu biasa jatahnya berapa per? Biasanya 25. 25 liter ya? Nah kalau 1 bulan itu ibu cukup untuk kebutuhan rumah tangga? Tidak tuh ya. Nah kalau kurang seperti itu dapat di mana lagi Bu? Udah beli yang di eceran aja. Eceran ya? Iya. Kalau di eceran berapa? Kadang 30, kadang 35. Berapa? 5 liter? 5 liternya. Kalau di sini beli berapa? Kalau di sini cuma berapa ya? 3.600 ya? Iya. Semakin lama minyak tanah akan semakin berkurang pemakaiannya karena sebagian besar masyarakat sudah beralih ke LPG. Namun bagi warga Binaloka, tidak semua mampu dan mempunyai uang untuk membeli LPG, apalagi di tanah Papua tidak dijual LPG bersubsidi.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polda Papua meminta tambahan bantuan 1.000 polisi dari Mabes Polri untuk mengamankan pemilu serentak tahun 2024 di Bumi Cendrawasih. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan polisi akan disebar di 4 provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Namun menurut Matius, ada beberapa daerah yang menjadi perhatian serius kepolisian, yakni daerah otonomi baru seperti Dogiai, Deiyai, Nabire, dan Intan Jaya. Sementara untuk daerah Papua Pegunungan, yakni Yaukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, dan Puncak, wilayah tersebut merupakan daerah rawan konflik yang membutuhkan pengamanan ekstra. Kami berulang berharap tidak ada lagi pesu-pesu atau tidak ada kekerasan lain, sehingga saya nanti bersama Bapak Pangdam, Bapak Kabinda, kita akan datang ke daerah otonomi baru. Kita akan rapat koordinasi, termasuk coffee morning lah bersama semua unsur di sana, termasuk nanti yang lebih utama kepada pemerintah daerah, ada KPU dan Bawaslu. Kita duduk bagaimana kesiapan daripada untuk pelaksanaan pemilu. Di sini juga nanti kita akan melihat bagaimana kita bertemu dengan para komandan-komandan kita di lapangan untuk persiapan pengamanan. Setelah dari Nabire akan ke Wamena, ke Merauke. Jadi semua DW kami datang melakukan hal ini supaya kita membelanja masalah dan mempersiapkan rencana pengamanan. Kapolda juga meminta penggunaan sistem noken di wilayah pegunungan dikurangi karena sistem tersebut bisa memicu konflik. Sistem noken ini hanya berlaku di tanah Papua, di mana suara pemilih boleh diwakilkan oleh 1 orang kepala suku. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Polres Merauke menggelar Operasi Zebra 2023 yang digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia hingga 17 September mendatang. Operasi Zebra ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan disiplin masyarakat berlalu lintas karena disiplin lalu lintas masyarakat di Merauke masih rendah. Satlantas Polres Merauke meminta warga agar bekerja sama karena Operasi Zebra ini untuk kepentingan bersama. Satlantas juga melengkapi anggotanya dengan surat tugas dan bekerja sesuai SOP yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan Operasi Zebra, ya benar sekali kita dilengkapi dengan surat perintah tugas. Dan pelaksanaan Operasi Zebra ini bukan hanya di khususnya Kabupaten Merauke, tapi di seluruh Indonesia. Kemarin kita sudah laksanakan apel gelar pasukan kemarin di hari Senin sampai dengan 14 hari ke depan sampai tanggal 17 September kita melaksanakan kegiatan Operasi Zebra yang dilengkapi dengan surat perintah tugasnya. Operasi ini juga kita dilengkapi dengan pelang bahwasannya sedang ada pemeriksaan ataupun sedang ada dilaksanakan Operasi Zebra. Jadi kita sudah memang melengkapi apa yang menjadi prosedur ataupun persyaratan-persyaratan pada saat pelaksanaan kegiatan operasi. Selain Operasi Zebra, Polres Merauke juga akan terus mensosialisasikan disiplin berlalu lintas untuk menekan pelanggaran lalu lintas yang cenderung meningkat akhir-akhir ini. Dalam 3 hari menggelar operasi, sudah ada 300 pelanggar yang ditindak polisi. Sementara itu di Mimika, Satlantas menggelar bakti sosial religi. Polisi membersihkan tempat ibadah yakni Masjid Baitur Rahman SP2, Gereja Katolik Santa Cecilia, dan Wihara. Di beberapa tempat rumah ibadah mulai dari masjid, gereja, dan terakhir di pura. Ini dilaksanakan dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-68 tahun 2023. Selain bakti sosial religi, kami juga akan melaksanakan bakti kesehatan berupa donor darah, bantuan sosial yang akan kita fokuskan kepada panti-panti asuhan dan beberapa pangkalan, baik pangkalan ojek maupun pangkalan mobil-mobil pickup. Selain membersihkan tempat ibadah, Satuan Lalu Lintas Polres Mimika juga memberikan bantuan sembako kepada penjaga tempat ibadah. Kami sangat berterima kasih untuk semuanya itu. Tentunya harapan kami karena ini untuk pertama kali dari Kesatuan Lantas. Sejauh ini kan memang secara keseluruhan dari kepolisian, jadi terkhusus kami harapkan bisa berjalan. Saya
merasa senang, bangga dengan kehadiran teman-teman dari kepolisian, terusnya Satlantas yang berkenan berkunjung pada hari ini dengan semua tema besar yaitu kebersihan religi ya. Nah, kami berharap bahwa nanti teman-teman keamanan ataupun anggota-anggota lain siapa saja berharap bahwa bisa mengikuti ini secara kontinu sehingga teman-teman kepolisian, TNI, Polri, masyarakat-masyarakat yang bisa lagi dekat dengan masyarakat, terutama gereja Katolik. Harapan saya itu sehingga Mimika benar-benar menjadi kota yang aman, damai, dan kita tambah kota religi. Atas bantuannya sosial yang kepada kami, penuh dengan berkah Bapak semua di sini dan kami hanya bisa menerima begitu saja. Selain bakti sosial religi, Satlantas Polres Mimika juga akan menggelar kegiatan donor darah dan bantuan sosial di panti asuhan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya mengklaim berhasil menyelamatkan uang negara dengan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Provinsi Papua senilai 900 miliar selama 15 tahun terakhir. Bupati Mamberamo Raya John Tabo mengatakan Pemkab Mamberamo berkomitmen mencegah pemborosan atau korupsi di lingkungan pemerintah daerah sejak tahun 2022. Tahun setengah itu kurang lebih 900 miliar lebih, hampir 1 T. Itu temuan dan tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintahan yang lalu. Ya, dan kita baru memulai pemerintahan kami dari tahun 2022. Jadi baru 1 tahun, 9 bulan kita. Dan begituan ada perubahan yang luar biasa dari 900 itu. Kemarin kita terima LKP, kita mampu menyelesaikan menindaklanjuti itu 160 lebih miliar. Nah, setelah itu tersisa kurang lebih 600 sekian, hampir 700. Nah, sekarang kita mulai dari Januari sampai dengan Juni, kita sudah maksimalkan sekarang tim inspektorat untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK itu sekarang sudah tinggal sisa 350-an. John menambahkan saat ini ada 2 kepala dinas yang menjadi tersangka korupsi, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang melakukan tindak korupsi pembangunan Jalan Trans Trimuris Kasonaweja dengan kerugian negara 3,4 miliar rupiah, serta Kepala Dinas Perhubungan Mamberamo Raya Tengah yang diduga mengkorupsi pembangunan dermaga Teba dengan kerugian mencapai 1,9 miliar rupiah. Kedua tersangka kini tengah menjalani proses hukum di Kejaksaan Negeri Jayapura. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Kelompok tani dan peternak di 10 distrik Kabupaten Pegaf mendapat bantuan dari tim penggerak PKK Papua Barat bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan. Bantuan berupa bibit ayam potong 500 ekor, bibit tanaman wortel, cabai, hingga sayur-sayuran. Selain itu, dinas juga memberikan bantuan perizinan UMKM berupa uang tunai dan makanan bergizi. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi warga Pegaf yang masih membutuhkan bimbingan dan pendampingan agar bisa menjadi petani dan peternak mandiri. Ibu Gubernur selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat yang bisa kerjasama dengan Dinas Tanaman Pangan hari ini bisa penyerahan bantuan kepada kami di Kabupaten Pegunungan Arfak, yaitu ada ayam boyret, terus ada bibit, terus ada makanan ternak ayam, terus di situ juga ada ya bibit berupa jagung ada, sawi, wortel, rica, semua ada. Kami bersyukur dan kami juga harap kepada pemerintah daerah yaitu Provinsi Papua Barat supaya kalau sudah kasih jangan kasih tinggal, tapi sesuai dengan apa yang tadi Bapak Bupati bicara. Bisa kerjasama dengan dinas terkait di kabupaten supaya bisa turun ke lapangan itu bisa lihat apakah hasil itu dia berkembang atau tidak. Tim PKK juga menyarankan
warga Pegaf agar memanfaatkan halaman rumah yang luas menjadi dapur dan apotek hidup. Masalah mereka mahalnya transportasi ketika membawa hasil bumi ke kota. Jadi dari pendapatan yang seharusnya mereka dapat itu lebih, jadi terpotong untuk transportasi yang berbiaya tinggi menurut kami. Kemudian yang kedua adalah dari sisi tadi pertanyaannya banyak, bagaimana bertani yang baik, bagaimana berternak yang baik, sehingga kami juga bisa menangkap di sini ada masalah apa, pendampingan yang sangat diperlukan. Nah mungkin mimpi besarnya nanti adalah kita bicara industrialisasi pertanian, karena yang kami lihat di sini selama sosialisasi 1 hari ini, semangat dari ibu-ibu yang luar biasa, semangat ibu-ibu yang bertani itu luar biasa, beternak luar biasa. Jadi mereka ingin meningkatkan keberdayaan keluarganya, rumah tangganya, baik dari sisi ekonomi dan sebagainya. Mereka kerja keras, mereka bertani, mereka berternak, tapi mereka butuh memang dibantu, butuh didampingi supaya yang menjadi goal mereka bisa mereka capai. Selain membagikan bantuan, tim penggerak PKK juga memberikan penyuluhan tentang edukasi seks, bahaya narkoba, serta upaya peningkatan ekonomi keluarga kepada kelompok tani dari 10 kecamatan. Dari Kabupaten Pegunungan Arfak, Edi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.